Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu kembali dengan pembelajaran pengelolaan bisnis retail kelas 12. KD pembahasan hari ini yaitu KD yang ke-13 berjudul Manajemen Inventory Bisnis Retail. Pada bisnis retail yang melakukan jual beli baik barang maupun jasa, tentu harus melakukan pengadaan barang terlebih dahulu. Misalnya, kita menjual berbagai alat-alat tulis, maka perlu menyiapkan berbagai keperluan alat tulis untuk dijual kembali. Pengadaan barang tidak semudah yang kita lihat. Hal tersebut karena kita perlu melakukan manajemen inventory dalam bisnis retail. Kita juga perlu melakukan prediksi tentang ketersediaan barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak mengalami keterlambatan stok. Keterlambatan stok akan menyebabkan kekecewaan bagi para pelanggan atau konsumen yang datang untuk membelinya. Untuk itu diperlukan pemahaman yang luas tentang manajemen inventory bisnis retail ini. Lalu bagaimana cara melakukannya? Simak pembahasan di channel Karsidi TV pada konten berikut ini, manajemen inventory bisnis retail. Toko memiliki cukup banyak barang yang dipajang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Adapun melakukan persediaan atau stocking menjadi aktivitas yang menggabungkan semua daftar barang dagangan yang saat ini berada di dalam retail serta melihat persediaan barang yang habis lewat pengumpulan barang atau stock in hand yang tersisa. Apa sih pentingnya menerapkan manajemen inventory? Pertama, memiliki dan meletakkan produk yang tepat di stok sehingga Anda dapat memaksimalkan kepuasan pelanggan. Setiap produk harus siap di stok. Jadi, jika ada penjualan yang tinggi, maka tidak kehabisan stok atau kehabisan barang. 2. Tidak memiliki stok yang tepat pada persediaan akan menimbulkan biaya pada beberapa aspek. Nomor ketiga, manajemen persediaan membantu toko untuk mencapai tingkat kemungkinan perputaran penjualan yang paling tinggi. Dan nomor keempat, mengatur persediaan serta membantu menjaga kualitatif dan keseluruhan produk. Tujuannya supaya suatu produk berjalan cepat. Biasanya barang fast moving. Ruang lingkup manajemen inventory. Fungsi pengendalian persediaan. Beberapa fungsinya adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan jumlah barang yang harus disimpan sebagai sumber daya agar tetap ada. 2. Sebagai penyangga proses produksi atau buffer sehingga proses operasi dapat berjalan terus. Nomor ketiga, mengurangi resiko perubahan harga akibat inflasi dan kenaikan harga pemasok. Nomor keempat, menghindari kekurangan atau kelebihan bahan atau produk yang akan dijual. Ruang lingkup yang kedua adalah biaya-biaya dalam persediaan pada usaha bisnis retail. Berikut beberapa biaya yang perlu disiapkan dalam bisnis retail. Pertama, biaya pemesanan atau order cost. 2. Biaya penyimpanan atau holding cost atau carrying cost. Nomor ketiga, biaya kehabisan atau kekurangan persediaan bahan, shortage cost. Kemudian nomor keempat, biaya persiapan, setup cost. Penyebab kehabisan persediaan atau stok.
Di antaranya, 1. Kehabisan stok dapat disebabkan oleh kegagalan toko merencanakan display dengan benar atau terjadinya keterlambatan mengisi ulang stok barang, terutama di dalam display. 2. Pemesanan yang buruk, pengisian stok maupun pemajangan serta yang berada di tataran supplier, misalnya keterlambatan pengiriman. Kehabisan persediaan atau stok dapat mencerminkan buruknya manajemen pengelolaan persediaan pada toko dan menyebabkan masalah besar seperti pengurangan kesetiaan pelanggan dan tentu akan menimbulkan kerugian penjualan yang tidak dapat terelakkan. Berikutnya, pengendalian persediaan dalam usaha bisnis retail berakibat atau berdampak kepada minimalis risiko keterlambatan barang, menjamin kelancaran arus barang, pelayanan terbaik kepada pelanggan, dan menekan pengadaan barang. Maksudnya, waktu kedatangan barang pesanan tepat, jumlah barang yang disimpan cukup, dan keamanan atau jumlah safety stock aman. Pendekatan manajemen persediaan. Yang pertama adalah Economic Order Quality atau EOQ. Pengertian EOQ identik dengan jumlah pemesanan yang paling ekonomis, yaitu jumlah pembelian barang yang meminimalkan jumlah biaya pemeliharaan barang di gudang dan biaya pemesanan setiap tahun. Bentuk rumus EOQ adalah sebagai berikut. Biaya pesan atau ordering cost sama dengan biaya pesan per order kali kebutuhan per periode per jumlah persediaan dalam unit. Akibatnya akan timbul biaya simpan atau biaya penyimpanan yang disebut dengan carrying cost. Biaya simpan atau carrying cost sama dengan C atau biaya simpan per periode kali jumlah persediaan dalam unit dibagi 2. Kemudian metode yang kedua digunakan dalam manajemen inventory adalah metode periode review atau metode periodic review. Pendekatan menggunakan metode periodic review dilakukan pemesanan dengan interval waktu yang sama. Misalnya, seminggu pesan, seminggu tidak, seminggu berikutnya pesan lagi, dan lain sebagainya. Hal ini berarti pemesanan barang sudah terjadwal secara rutin sehingga biaya yang dipersiapkan bisa diperkirakan sebelumnya. Kemudian metode yang ketiga dalam inventory persediaan adalah material requirement planning atau disingkat dengan MRP, Material Requirement Planning. Berapa keuntungan yang diperoleh apabila kita menerapkan MRP? Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memberi informasi perencanaan kapasitas pabrik. 2. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap jumlah persediaan dan pemesanan material. 3. Mengurangi kesalahan dalam memperlakukan kebutuhan barang sebagai dasar perencanaan jumlah produksi. Adapun arus informasi atau pesan
yang digunakan dalam material recruitment planning atau MRP adalah sebagai berikut. Pertama, bill of material. 2. Master producing scheduling. 3. Data inventory. Dan nomor keempat, struktur produk. Berikutnya, laporan manajemen inventories bisnis retail. Yang pertama, bagian-bagian dari laporan manajemen inventory persediaan yang harus ada. 1. Daftar stok dasar. 2. Perputaran persediaan. 3. Ketersediaan produk. Nomor keempat, cadangan atau stok cadangan. Nomor kelima, peramalan. Nomor keenam, titik pemesanan. Dan nomor ketujuh, jumlah yang dipesan. Bagian yang kedua, menganalisis kinerja barang dagangan sebagai persediaan, yang lebih dikenal misalnya dengan sebutan pertama, analisis ABC. Analisis ini dilakukan dengan cara mengurutkan persediaan barang dengan cara menentukan barang diperbolehkan habis dan barang yang dihapus dari stok. 2. Analisis sell through adalah perbandingan antara penjualan aktual dan yang direncanakan untuk menentukan markdown. Awal yang dibutuhkan atau lebih banyak barang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Nomor ketiga, untuk menganalisis kinerja barang dagangan sebagai persediaan adalah metode multi atribut. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi penjual dengan menggunakan nilai rata-rata berbobot sehingga untuk tiap penjual. Nilai ini didasarkan pada tingkat pentingnya berbagai macam kebijakan penjual dan kinerja penjual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada bisnis retail yang melakukan jual beli baik barang ataupun jasa harus melakukan pengadaan persediaan barangnya terlebih dahulu. Pengadaan barang tidak semudah yang kita lihat. Hal tersebut karena kita perlu melakukan manajemen inventory dalam bisnis retail. Dan tentunya kita juga perlu melakukan prediksi tentang ketersediaan barang yang dibutuhkan dalam kehidupan operasional toko atau usaha yang kita jalankan. Jangan sampai kita sering melihat berbagai promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk. Guna melakukan promosi, kita terlebih dahulu perlu memahami konsep manajemen inventory. Hal ini agar barang yang disiapkan dengan barang yang kita tawarkan sesuai. Sebab kalau terjadi pemasaran atau promosi yang gencar, sementara perusahaan atau toko tidak siap dengan lonjakan permintaan dari para pelanggan atau para konsumennya, yang jelas akan mengecewakan konsumen. Kalau sudah mengecewakan konsumen, dimungkinkan cepat atau lambat kepada perusahaan yang kita jalankan akan kurang kepercayaannya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan usaha kita menjadi tersendat. Dan tentunya ini yang tidak kita harapkan. Demikian, sampai berjumpa kembali di pembahasan pembelajaran pengelolaan bisnis retail berikutnya untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.